Halo semuanya, selamat datang di video lanjutan perjalanan touring saya menuju ke Pantai Madasari. Di episode sebelumnya, saya sudah menyelesaikan etapa kedua saya yang saya mulai dari Ranca Upas, kemudian melewati perkebunan teh Ranca Bali, dilanjutkan dengan menyusuri jalur pantai selatan, dan berakhir di Pantai Madasari. Nah, di episode ketiga kali ini saya akan mengajak kalian menikmati salah satu bagian dari Pantai Madasari yang berada di kawasan Bobokabin, Madasari, Pangandaran. Jadi seperti apa kelanjutan cerita perjalanan kami kali ini? Yuk tonton videonya sampai habis. Ya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 9 jam dari Ranca Upas sampai dengan Madasari, akhirnya kami tiba juga di sebuah penginapan bernama Bobokabin Madasari, Pangandaran. Dan sayang sekali kami tiba di Madasari udah kemalaman teman-teman. Rencana awal kami berangkat dari Ranca Upas sekitar jam 8 pagi, tapi aktualnya jam 9 baru berangkat. Jadi akhirnya kami sampai sini sekitar jam 6 lebih seperempat. Jadi udah nggak bisa nyanset di Pantai Madasari. Kenapa bisa lama? Karena selama perjalanan dari Ranca Upas sampai dengan ke Madasari, saya banyak berhenti di sekitaran perkebunan teh Ranca Bali sama di sekitaran Naringgul teman-teman. Karena di jalur itu tuh banyak banget spot-spot yang enak buat foto-foto sama buat berhenti untuk istirahat. Terus di jalur Pansela juga cuacanya nggak menentu, kadang panas terus hujan gitu. Jadi kecepatan perjalanannya tuh nggak maksimal. Tapi nggak apa-apa, yang penting kami udah sampai di penginapan dengan selamat. Dan malam ini sih agendanya itu paling istirahat aja ya teman-teman. Dan besok pagi lanjut explore main-main sebentar di Pantai Madasari. Oke teman-teman, sekarang udah masuk di hari yang ketiga. Tapi sayang banget pagi ini kami nggak bisa ngelihat sunrise yang merah merona karena mataharinya sekarang ketutup sama awan tebal alias mendung teman-teman. Dan ini dia penampakan kabin kami, yaitu tipe deluxe nomor 4, posisinya itu ada di paling ujung. Dan sekarang kami akan main-main sebentar menuju ke pantai buat menikmati suasana pagi yang ada di Pantai Madasari. Pandang laut. Kita akan ke sini. Nah, salah satu yang spesial dari Bobokabin Madasari ini, di sini tuh mempunyai private beach yang bisa diakses oleh tamu menginap teman-teman. Jadi kalian kalau main-main di pantai nggak usah khawatir keganggu sama aktivitas orang dari luar, karena di sini pantainya benar-benar sepi dan hanya ada tamu menginap aja teman-teman. Apalagi kalau di hari weekday kayak gini, bisa dibilang pantainya kayak milik pribadi, kayak kalian punya akses private buat ke Pantai Madasari gitu. Oh ya, untuk area pantai yang bisa kalian kunjungi di sini ada dua zona ya teman-teman. Jadi ada area tebing sama area pantai berpasir. Nah, untuk area tebing itu di sini ada kayak sebuah bukit kecil, kayak batu karang gitu. Nanti kalian bisa naik ke atasnya dan bisa menikmati Samudra Hindia dari atas tebing. Kemudian untuk area yang berpasir, kalian bisa kunjungi di area sisi barat Bobokabin dan juga di area sisi timur teman-teman. Walaupun menurut saya pantainya nggak bagus-bagus amat ya, karena warna pasirnya juga nggak putih alias hitam aja. Tapi yang terpenting suasananya tuh di sini tenang banget. Kalian bisa nikmatin suara deburan ombak pantai selatan dan merefresh pikiran dari stres kalian. Setelah selesai main-main di pantai, akhirnya kami balik lagi ke kabin karena info dari stafnya sarapan udah ready teman-teman. Sarapan kami kali ini adalah nasi goreng dengan telur ceplok beserta kerupuk dan kawan-kawannya. Dan nanti setelah selesai sarapan, rencananya kami akan lanjut perjalanan lagi untuk perjalanan pulang teman-teman. Tapi dengan rute yang berbeda dari yang kemarin. Dengan berat hati kami harus meninggalkan Bobokabin Madasari teman-teman. Walaupun rasanya belum puas banget explore tempat ini, tapi ya terima kasih Bobokabin Madasari buat kesan-kesannya. Sampai jumpa di lain waktu. Di pagi menjelang siang yang cerah ini, perjalanan kami kembali dari touring pun dimulai. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adalah jalan yang kemarin sore saya lewatin ketika baru nyampe pintu masuk Bobokabin.
Jadi setelah melewatin plang nama kecil di dekat jalan raya, akses masuknya tuh jalannya kayak gini teman-teman. Masih cuma cor-coran aja dan itu kondisinya juga udah nggak terlalu bagus. Terus untuk penerangannya juga menurut saya kurang gitu teman-teman. Jadi ketika saya baru nyampe itu agak meragukan. Tapi setelah saya masuk terus dan akhirnya ketemu juga sama tempat parkir Bobo Kabin. Aman sih. Nah, setelah sampai pertigaan ini saya akan ambil kiri ke arah barat menuju ke Desa Legok Jawa kalau nggak salah. Kalau ke kanan itu ke arah wisata Batu Karas teman-teman. Dan infonya sih jalannya sekarang udah bagus banget. Tapi saya akan ke arah kiri ini terus ke arah Legok Jawa karena nanti saya akan menuju ke arah Cikatomas via jalur alternatif. Oke teman-teman, jadi rute pulang touring kali ini saya akan melewati jalur yang berbeda dari jalur yang saya lewati kemarin. Dan rute yang akan saya lewati hari ini saya dari Madasari, saya akan melewati daerah sekitaran Cikatomas. Nanti dari Cikatomas saya akan menuju ke utara sampai ketemu daerah yang namanya kalau nggak salah daerah Sukaraja. Nah dari perempatan Sukaraja saya akan mengarah ke barat sampai ke Singaparna. Terus dari Singaparna saya akan lanjut perjalanan sampai ke kota Garut dan berakhir di kota Bandung. Jadi kurang lebih seperti itu rute perjalanan saya hari ini. Apakah rute kali ini menyenangkan atau enggak? Dan buat kalian yang penasaran sama rute ini, silakan tonton videonya sampai habis. Ya, perjalanan kembali setelah melakukan touring memang nggak seantusias ketika perjalanan berangkat touring teman-teman. Badan udah capek, kepengen cepet-cepet istirahat, kepengen cepet-cepet sampai rumah. Kayaknya mood buat perjalanan pulang touring itu beda dengan mood ketika kita berangkat teman-teman. Rasanya udah, semangatnya udah turun drastis gitu. Nah, jadi buat mengatasi rasa jenuh ketika pulang dari touring, biasanya tuh saya akan cari rute yang berbeda teman-teman. Jadi dengan melewati rute pulang yang berbeda, menurut saya itu akan memunculkan rasa antusias saya seperti ketika akan berangkat touring teman-teman. Karena kita akan melewati tempat-tempat baru, kemudian melewati jalan yang belum pernah kita lewatin. Jadi rasa penasaran sama hal-hal yang akan kita temui di jalan tuh bikin semangat motornya tuh nggak turun lagi teman-teman. Karena kalau ngelewatin jalur yang sama tuh kayaknya bosen aja kan kalau kita pulang touring dengan jalur yang sama. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di gapura pintu masuknya Pantai Madasari. Nah, karena kemarin kami sampai sini udah kemalaman, jadi nggak perlu bayar tiket masuk. Tapi kalau misalnya kalian datangnya jam-jam segini sih kayaknya harus bayar tiket masuk dulu ya. Sebenarnya selain di Bobo Kabin Madasari, masih banyak spot-spot menarik yang bisa dieksplor teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu saya hari ini, dan hari ini saya harus segera ke Bandung, jadi mungkin eksplor lebih detail atau tempat-tempat lain yang ada di Madasari bisa dilanjut di lain waktu ya teman-teman. Tapi beneran deh, kalau misalkan kalian kesini 1 malam itu nggak cukup. Mungkin kalau 2 malam bisa lebih puas kali ya.
Nah, dari pertigaan ini saya akan ambil kanan ke arah utara, dan kalau ke kiri itu kembali ke arah Pamempek sampai dengan ke Cidaun dan seterusnya. Bisa juga sampai ke ujung genteng dan juga Pelabuhan Ratu, teman-teman. Nah, sekarang saya perjalanannya akan saya lanjut, jadi saya akan cari pertigaan selanjutnya untuk menuju ke jalur alternatif menuju ke Cikatomas. Ini adalah pertama kalinya saya melewati jalur ini, jadi perjalanan pulang kali ini saya benar-benar hanya mengandalkan Google Maps, teman-teman. Jadi kemungkinan nanti akan banyak berhenti buat ngecek-ngecek jalur ketika saya melewati jalur persimpangan yang saya nggak terlalu paham. Dan disitulah letak serunya melewati jalur yang kita belum pernah lewatin sama sekali. Akan banyak hal-hal seru, bukan hal-hal seru ya, akan banyak hal-hal baru yang kita nggak bisa prediksi sebelumnya. Bisa jadi kita bakalan nemu tempat yang bagus pemandangannya, bisa juga bakalan nemu tempat yang mungkin jalanannya itu rusak parah gitu ya, mungkin. Tapi jadi ikutin terus videonya. Oke teman-teman, sekarang saya masih berada di daerah Kecamatan Cimerak. Jadi sekarang saya akan mengikuti jalur ini terus sampai ketemu patokannya itu, kalau nggak salah pertigaan yang ada di depan Polsek Cimerak atau di sekitar Kecamatan Cimerak. Nanti kalau udah sampai sana kita akan ambil kiri untuk menuju ke arah Cikatomas. Dan beruntungnya hari ini cuacanya cukup cerah, jadi perjalanan kali ini merasa cukup ringan. Maksudnya nggak berat kayak kemarin, karena kemarin selama di jalur Pansela itu di sekitaran Tasikmalaya sampai ke daerah Pangandaran saya kena hujan, teman-teman. Jadi cukup berat lah perjalanannya. Tapi karena hari ini cerah, jadi lebih enak aja buat ngambil footage perjalanan. Nah, ini dia teman-teman. Akhirnya saya sampai juga di Polsek Cimerak. Nah, dari pertigaan ini saya akan ambil kiri untuk menuju ke arah Kecamatan Cikatomas. Dan kesan pertama saya masuk ke jalur ini, untungnya kondisi jalannya tuh cukup bagus ya teman-teman. Walaupun lebar jalannya tuh nggak selebar jalan utama yang tadi. Nah, jalan yang sedang saya lewati kali ini, menurut Google Map namanya tuh Jalan Sindang Sari, teman-teman. Dan jalur yang saya lewati kali ini cenderung melewati daerah perkampungan. Tapi setelah saya melewati Pasar Sindang Sari, akhirnya saya memasuki jalan yang cukup sepi, teman-teman. Dan jalannya tuh lebih sempit dari yang tadi. Tapi ini enak banget karena kondisi jalannya tuh bagus, berkelok-kelok gitu, dan memasuki daerah perbukitan. Jadi rasanya tuh gimana ya, kayak nemu hidden gem gitu, jalur motoran yang asik banget menurut saya.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah memasuki Kabupaten Tasikmalaya dan meninggalkan Kabupaten Pangandaran. Nah, jembatan yang tadi saya lewatin itu namanya kalau nggak salah jembatan Cimedang atau Cimedang gitu namanya. Dan jembatan itu sebagai pertanda perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Pangandaran. Nah, ternyata di dekat jembatan ini sedang ada perbaikan jalan teman-teman. Jadi kondisi jalannya belum cukup bagus. Untuk jarak dari sini menuju ke pusat kecamatan Cikatomas, jaraknya masih sekitar 15 km lagi teman-teman. Tapi sayangnya ketika saya melewati jalur ini, ternyata sepanjang jalan ini menuju ke pusat kecamatan Cikatomas, itu kondisi jalannya kurang bagus teman-teman. Banyak jalan berlubang dan juga tambalan. Singkat cerita, saya akhirnya sampai juga di pusat kecamatan Cikatomas teman-teman. Tepatnya di samping SPBU Cikatomas. Nah, buat kalian yang dari Pangandaran lewat Cimerak, kemudian kepengen lewat Cikatomas, nanti kalian akan tembusnya tuh di sini teman-teman. Terus untuk kondisi jalan yang tadi saya lewatin dari daerah kecamatan Cimerak sampai ke Cikatomas, sebagian besar sih kondisi jalannya cukup bagus ya teman-teman, khususnya di daerah kecamatan Cimerak. Tapi setelah saya memasuki daerah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya kecamatan Cikatomas, itu kondisi jalannya kurang bagus, bahkan sebagian masih banyak yang berlubang. Nah, kalau lihat bangunan kanan kiri jalan ini sih kayaknya saya udah mau masuk ke sekitar pasar Cikatomas teman-teman. Dan nggak jauh dari pasar Cikatomas nanti kita akan melewati alun-alun Cikatomas. Baru sebentar menikmati jalan yang bagus, sekarang malah ketemu jalan yang rusak parah teman-teman. Dan rusaknya itu lebih parah dari jalan yang tadi saya lewatin teman-teman. Di sini tuh rusaknya lebih ngeri karena lubangnya tuh gede-gede dan juga dalam banget. Jadi harus benar-benar hati-hati nih. Setelah berjibaku di jalan yang cukup off-road, akhirnya saya nemu juga jalan yang kondisinya cukup bagus teman-teman. Dan kalau nggak salah ini saya udah memasuki daerah kecamatan Salopa. Nah, dari sini menuju ke checkpoint istirahat saya yang pertama, yaitu di sekitaran Sukaraja. Jaraknya dari sini masih sekitar 20 km lagi teman-teman. Ya, semoga aja jalurnya itu nggak rusak parah kayak tadi ya. Oke teman-teman, tadi saya udah istirahat sebentar di Masjid Besar Sukaraja yang lokasinya itu berada persis di depan Terminal Sukaraja.
Nah, habis ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Garut via Salawu, teman-teman. Ya, jadi dari perempatan ini saya akan belok kiri ke arah Mangunreja, sedangkan kalau lurus itu menuju ke arah kota Tasikmalaya. Dan menurut Google Map, jarak dari sini menuju ke kota Garut masih sekitar 55 km lagi, teman-teman. Tapi untuk waktu tempuhnya sih kayaknya karena saya jalannya cukup santai, jadi kemungkinan bisa sampai sekitar 2 jam. Sejauh ini sih kondisi jalur dari Sukaraja menuju ke arah Mangunreja ini kondisi jalannya cukup bagus ya, teman-teman. Bahkan sampai sekarang saya belum lihat ada jalan yang berlubang ataupun rusak parah gitu. Paling cuma sedikit tambalan aja lah, tapi masih oke kok. Dan kalau saya lihat-lihat kondisi jalannya tuh kayak pernah lewat di mana gitu. Kondisi jalannya tuh mirip-mirip kayak yang ada di jalur Wanayasa Purwakarta, teman-teman. Cuman kalau untuk dari segi kualitas jalan sih bagusan jalur ini menurut saya. Oke teman-teman, akhirnya saya sampai juga di perempatan Masjid Agung Mangunreja. Jadi kalau kalian dari Sukaraja ke arah Mangunreja itu nanti tembusnya di samping Polres Tasikmalaya, teman-teman. Nah, dari sini kita tinggal ikutin jalan ini aja, nanti bakalan sampai ke kota Garut. Singkat cerita, akhirnya saya sampai juga di kota Garut, teman-teman. Nah, karena tadi siang saya belum makan berat, jadi saya mumpung di kota Garut, saya akan nyari tempat buat makan berat dulu. Oke teman-teman, tadi udah selesai makan berat ya, walaupun ujung-ujungnya malah makan mie ayam bakso.
Tadi saya makan mie ayam bakso di tempat yang namanya tuh mie ayam bakso Amazon, teman-teman. Kalau dari segi rasa sih lumayan lah, harganya juga masih terjangkau dan masih masuk akal. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Bandung. Tapi sebelum itu saya mumpung masih di kota Garut, saya mau mampir dulu beli oleh-oleh, teman-teman. Nah, salah satu bagian paling seru ketika saya melakukan touring adalah singgah ke ikon kota yang saya lewatin, teman-teman. Atau misalkan nggak ngelewatin ikonnya tuh minimal ke alun-alun kotanya lah. Soalnya kalau misalkan kita touring melewati suatu daerah ataupun kota, nggak afdol rasanya kalau belum ngelewatin alun-alun kota tersebut. Dan seperti kota-kota lain yang ada di Pulau Jawa, biasanya posisi alun-alun bersebelahan dengan Masjid Agung yang ada di kota tersebut. Oh ya teman-teman, barusan saya mampir ke pusat oleh-oleh yang ada di Jalan Otista. Dan karena saya nggak tahu makanan apa aja ya yang khas dari kota Garut, saya cuma taunya tuh dodol doang, teman-teman. Jadi tadi pas beli oleh-oleh tuh agak bingung mau beli yang mana gitu kan. Apalagi karena kami itu pakai motor, jadi mikir-mikir juga karena bawanya bakal repot. Dan ngomong-ngomong soal bensin, dari hari pertama saya touring sampai ke hari ketiga ini, saya itu udah ngisi bensin 2 kali, teman-teman. Jadi dari rumah itu kondisi bensinnya full tank, terus ngisi pertama di sekitaran Pasir Jambu, Ciwidey, tapi itu sebenarnya masih sisa banyak ya, cuman saya tambahin biar full tank aja. Terus ngisi lagi di Madasari, di sekitaran Cimerak. Dari Madasari sampai ke Garut, dan ini ngisi yang ketiga, dan masing-masing ngisinya itu sekitar 60-70 ribu. Jadi kurang lebih untuk bensin sih habisnya sekitar berapa ya, 200-250 ribuan lah kalau nggak salah. Beruntungnya sore ini cuaca di Garut cukup cerah, dan semoga aja sih nanti sampai Bandung juga cuacanya cerah ya teman-teman. Nah, saking cerahnya cuaca sore ini tuh dari Jalan Otista ini bisa lihat puncak Gunung Guntur, teman-teman. Keren sih ini.
lagi enak-enak riding, tiba-tiba jalurnya berubah jadi macet parah teman-teman. Ternyata ini macetnya itu karena pintu perlintasan kereta api yang ada di dekat stasiun Leles teman-teman. Padahal ini adalah hari biasa atau hari weekday, tapi macetnya tuh sepanjang ini. Nggak kebayang sih kalau misalkan jalurnya itu kondisinya pas di hari apa ya namanya musim mudik itu pasti macetnya lebih parah dari ini. Kayaknya perlu dibikinin flyover ya teman-teman, biar nggak macet parah kayak gini. Wih, akhirnya saya nyampe juga di Lingkar Nagrek, teman-teman. Asli gokil banget dah pemandangannya, apalagi kalau cuaca sore ini tuh cerah kayak gini. Cuman minusnya sih di sini banyak kendaraan-kendaraan besar ya, teman-teman, kayak truk sama bis-bis gede gitu. Cuman ya, yang penting kalian tetap hati-hati kalau misalkan lewat sini karena lumayan bahaya banget, ngeri banget. Dan saran saya sih jangan berhenti di dalam terowongan Lingkar Nagrek ya, teman-teman. Kalau saya sih biasanya lebih suka berhentinya tuh di warung-warung sebelum terowongan atau di warung yang setelah terowongan. Jadi begitulah saya kayaknya akan menikmati riding di jalur Lingkar Nagrek sambil nanti kayaknya cari warung dulu buat mampir minum es degan. A few moments later. Oke teman-teman, tadi baru aja saya istirahat sebentar di salah satu warung yang ada di Jalan Lingkar Nagrek. Dan yang paling saya suka di warung sepanjang jalan ini tuh, di sini parkirnya nggak perlu bayar teman-teman. Dan yang paling penting harga makanannya tuh murah-murah. Nah ini dia teman-teman, akhirnya saya masuk juga di terowongan Lingkar Nagrek. Tapi sayangnya masih banyak banget pengendara yang belum sadar akan keselamatan berkendara teman-teman.
Soalnya masih banyak yang berhenti di bahu jalan. Bahkan tadi saya lihat ada warung lesehan di bahu jalan yang ada di terowongan Lingkar Nagrek. Padahal itu bahaya banget, beneran ya. Akhirnya saya sampai juga di penghujung jalur Lingkar Nagrek teman-teman. Dan gak kerasa kesan-kesan perjalanan pulang touring kali ini cukup menyenangkan. Karena hari ini saya benar-benar dapet hal-hal baru. Khususnya tadi saya ngelewatin jalur yang random banget. Banyak jalan yang bagus, pemandangan yang bagus, tapi ada juga jalan yang jelek banget tadi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga touring. Yang pasti saya kepenginnya tuh dapet pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Dan alhamdulillah hari ini cuaca sore ini tuh cerah, jadi perjalanan kali ini tuh ditutup dengan happy ending. Iya elah, happy ending. Yang paling penting sih nyampe rumah dengan selamat. Ya walaupun sekarang saya belum nyampe rumah gitu ya, saya masih di sekitaran mana ya? Masih di sekitaran Cicalengka ya. Tadi habis ngelewatin Lingkar Nagrek. Dan dari Cicalengka nanti masih ada satu tantangan lagi, yaitu melewati Simpang Susun Cilenyi. Biasanya walaupun bukan musim liburan, tapi kalau hari kerja kayak gini, Simpang Susun Cilenyi itu juga tetap macet teman-teman. Nggak tahu nih nanti sampai kota Bandung bakalan kemalaman atau enggak. Dan nanti saya akan singgah dulu satu malam di kota Bandung sebelum akhirnya besok pagi lanjut perjalanan lagi ke Karawang. Gitu sih. Sebenarnya kalau mau lanjut ke Karawang bisa aja, cuman badan udah capek banget. Daripada dipaksain, mendingan nyantai dulu di kota Bandung satu malam. Oke teman-teman, segitu dulu video perjalanan touring saya episode yang ketiga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai. Dan terima kasih juga buat yang udah nonton dari episode 1 sampai episode 3. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.